Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini di mana kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan bagi kami, sehingga kami pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, tuntun dan bimbinglah kami agar firman Tuhan dapat kembali memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian saudara firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah akulah roti hidup. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada masa Yesus hidup, ya, roti ini adalah makanan pokok yang umum atau yang biasa dikonsumsi untuk menunjang kebutuhan jasmani orang pada masa itu. Kalau kita di Indonesia, makanan pokok umumnya adalah nasi, ya. Jadi orang makan nasi, ya, orang makan roti, tujuannya supaya bisa hidup, ya. Tentu yang dimaksud adalah hidup secara jasmani. Nah, saudara, di dalam ayat ini Yesus mengambil gambaran dari makanan pokok sehari-hari yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada masa itu, ya. Yesus mengatakan dirinya, akulah roti hidup. Maksudnya, akulah kebutuhan pokokmu. Akulah makanan pokokmu, ya. Nah, Tuhan Yesus ketika dia berkata, akulah roti hidup, ya, dia punya tujuan untuk menjelaskan siapa dirinya kepada para pendengarnya pada waktu itu. Nah, saudara, apa sesungguhnya makna ungkapan dari akulah roti hidup yang diucapkan oleh Yesus ini? Apa sesungguhnya yang ingin Yesus sampaikan kepada kita semua ketika dia berkata bahwa dia adalah makanan pokok kita, ya? Apa yang ingin Yesus sampaikan ketika dia mengatakan bahwa dialah kebutuhan pokok kita? Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Kristus adalah sumber hidup dan pemberi hidup. Saudara, waktu Yesus mengklaim dirinya sebagai roti hidup, itu berarti dia mengklaim bahwa dia adalah sumber hidup. Bukan hanya sumber hidup, tetapi juga pemberi hidup, pemberi kehidupan.
Nah, apa maksudnya bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber hidup? Bahwa Yesus Kristus itu juga adalah pemberi kehidupan. Ya. Yang pertama, saudara, Yesus Kristus dialah yang memberi kehidupan kepada semua ciptaan. Jadi, waktu Yesus mengklaim dirinya sebagai sumber hidup, sebagai pemberi hidup dengan mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, itu mengandung arti, itu mempunyai makna bahwa dialah yang memberi kehidupan kepada seluruh ciptaan. Nah, saudara, Alkitab memberikan bukti-bukti nyata bahwa Yesus Kristus adalah memang benar, dia itu sumber hidup. Memang benar, karena dia itu sumber hidup, maka dia juga adalah pemberi kehidupan. Ya, misalnya yang pertama, Yesus Kristus membangkitkan orang mati. Saudara, tercatat di dalam Alkitab beberapa peristiwa tentang bagaimana Yesus Kristus membangkitkan orang mati. Ya, misalnya Tuhan Yesus pernah membangkitkan anak perempuan Yairus, itu dicatat dalam Lukas 8 ayat 49 sampai dengan ayat 56. Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan seorang putra dari seorang janda yang ada di Nain. Itu dicatat dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Dan juga di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 47, kita bisa menemukan juga bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, saudara, kisah kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus ini, ya, Yesus membangkitkan orang mati, itu menunjukkan bukti nyata bahwa dia adalah sumber hidup. Dan dia adalah pemberi daripada kehidupan. Orang yang sudah mati, dia bisa hidupkan kembali, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, di dalam Alkitab juga kita bisa menemukan Yesus Kristus memberi kehidupan kepada semua ciptaan. Ya, jadi seluruh ciptaan ini bisa ada, bisa hidup, itu oleh karena Kristus sendiri yang menciptakan. Oleh karena Kristus sendiri yang memberikan kehidupan. Ya, misalnya di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ketiga, di situ dicatat segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia yang dimaksud? Itulah Yesus Kristus. Dan tanpa Yesus Kristus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, segala apa yang ada di jagat raya ini, saudara, itu semua ada oleh karena Dia yang menciptakan. Segala apa yang ada di jagat raya ini menerima kehidupannya oleh karena Kristus sang sumber kehidupan itu memberikan kehidupan kepada seluruh ciptaannya. Kemudian di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-6, di situ juga dicatat, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, jadi ayat ini membuktikan dengan jelas sekali bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber kehidupan. Dia juga adalah pemberi kehidupan. Di dalam Dia segala sesuatu telah diciptakan, baik yang ada di sorga, ya, para malaikat-malaikat dan semua ciptaan yang ada di bumi ini, semua ciptaan yang ada di jagat raya ini, semuanya itu diciptakan oleh Dia. Semuanya itu memperoleh kehidupan berasal daripada Dia. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kehidupan dan pemberi kehidupan. Jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus Kristus adalah roti hidup. Ya, maksudnya Dialah yang memberi kehidupan karena Dia sumber kehidupan kepada seluruh ciptaannya. Ya. Oleh sebab itu aplikasinya bagi kita, saudara, ya. Yang pertama, kalau Yesus Kristus itu adalah sumber hidup, pemberi kehidupan, ya, lewat kata-kata yang Dia sampaikan, akulah roti hidup, maka saudara ini memberikan satu pelajaran penting kepada kita. Apa itu? Yang pertama, jangan kita pernah khawatir dengan soal-soal penghidupan jasmani kita.
Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber kehidupan, bahwa Yesus Kristus itu yang memberi kehidupan kepada seluruh ciptaan termasuk kita, ya, maka kita akan percaya bahwa Tuhan Yesus sang pemberi kehidupan kita itu pasti akan memelihara kehidupan kita. Pasti akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup saudara dan saya. Ya. Alkitab berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kita sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus, seharusnya kita tidak perlu lagi khawatir dengan soal-soal penghidupan kita. Kenapa? Karena kita percaya, kita meyakini bahwa Kristus adalah roti hidup. Kristus adalah sumber hidup dan Dia pemberi hidup. Saudara bisa hidup bukan hanya karena saudara bisa makan dan minum. Makan dan minum pun itu adalah pemberian Tuhan juga. Saudara dan saya bisa hidup karena Dia memang memberikan saudara dan saya kehidupan. Ya. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Ya, bahkan Alkitab mengajarkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Sampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan hidup kita kepada Tuhan dengan satu keyakinan yang sangat kokoh bahwa Dialah yang menjamin seluruh kehidupan kita. Demikian pula dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ya, serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Kenapa? Petrus memberikan alasannya. Dia yang memelihara kamu. Dia yang menjamin kehidupanmu. Dia yang memberi engkau kehidupan. Karena Dia sudah memberi engkau kehidupan, masakan Dia tidak memberikan hal-hal yang kita butuhkan sehingga dapat menunjang seluruh kehidupan kita. Ya, ini yang pertama, saudara, jangan khawatir. Jadi apapun yang saudara khawatirkan saat ini, saudara berdoa kepada Tuhan dengan satu keyakinan, Engkau adalah roti hidup. Engkau sumber hidup dan memberi kehidupan. Hidupku ada di tangan-Mu Tuhan. Aku boleh ada saat ini itu karena kasih kemurahan-Mu. Aku masih diberikan hidup. Aku percaya persoalan pergumulan ini tidak akan membuat aku terpisah dari kuasa-Mu yang adalah sumber hidup dan memberi kehidupan. Inilah yang akan membuat kita pada akhirnya berhenti untuk khawatir dan tetap beriman teguh, percaya, menikmati kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, bahkan di tengah berbagai macam pergumulan yang kita alami. Oleh sebab itu, saudara, hari ini berhenti khawatir. Kenapa saya tidak boleh khawatir? Karena Yesus roti hidup. Dia sumber kehidupan, Dia pemberi kehidupan. Kalau Dia memberi kehidupan kepada saudara dan saya, maka Dia pasti akan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kita untuk menunjang kehidupan kita di dunia ini. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian ini, saudara, jangan kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Ya, jangan sampai kita meragukan, tidak percaya lagi kepada pemeliharaan Tuhan, yang pada akhirnya kita menghalalkan berbagai macam cara demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Hati-hati, saudara. Ya. Jangan sampai kita menjadi ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan sehingga kita bertindak, ya, dengan cara apa? Menghalalkan berbagai macam cara demi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita pada akhirnya jadi berbuat dosa. Oleh karena apa? Oleh karena tidak percaya bahwa Dia sumber hidup, bahwa Dia pemberi kehidupan, bahwa Dia yang memelihara seluruh ciptaan, bahkan kita yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Dia. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jangan halalkan segala macam cara. Jangan menjadi hamba uang, saudara. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Perhatikan ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, percayakah firman Tuhan ini? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, meskipun saat ini kita memang sedang dalam krisis, meskipun saat ini mungkin ada 1001 macam alasan
ya, yang bisa saja membuat kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau saudara pada akhirnya meragukan pemeliharaan Tuhan, lalu mulai mencoba menghalalkan berbagai macam cara demi memenuhi kebutuhan hidup, Alkitab, firman Tuhan hari ini mencegah saudara untuk tidak seperti itu. Ya, percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan dia pasti akan memelihara kehidupan kita. Kenapa? Dia roti hidup, dia sumber hidup, dia pemberi kehidupan. Ya. Alkitab juga berkata dalam Roma 14 ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, hidup dan mati kita ini bergantung sepenuhnya kepada Dia, sang sumber kehidupan itu, saudara ya. Jadi untuk apa lagi kita mulai khawatir? Untuk apa kita meragukan pemeliharaan Tuhan? Mari kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dengan berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan ini. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup, kita milik Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Kita mati, kita milik daripada Tuhan sendiri. Ya. Nah saudara, ini yang pertama. Ketika kita bicara bahwa Kristus adalah sumber hidup dan memberi hidup, Dia yang memberi kehidupan kepada semua ciptaan. Yang kedua, saudara, Kristus adalah sumber hidup dan pemberi hidup. Yang kedua adalah Dialah yang memberikan hidup kekal kepada semua orang percaya. Tadi yang pertama, Dia yang memberi kehidupan kepada semua ciptaan, ya, kehidupan secara jasmani. Tetapi Dia juga memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya. Ya, Kristus adalah roti hidup. Artinya Kristus bukan hanya sumber hidup dan pemberi hidup dari seluruh ciptaan secara jasmani, tetapi Dia juga adalah sumber hidup kekal dan pemberi hidup kekal. Ya, perhatikan Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Perhatikan, jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya. Kemudian Yohanes pasal 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, maksudnya Yesus Kristus, ya. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-58. Tentu saja kata makan dari roti ini tidak diartikan secara hurufiah, ya. Dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku. Itu bukan dimengerti secara harafiah, ya. Itu adalah sebuah perumpamaan yang intinya adalah makan dari roti ini, ya. Maksudnya adalah percaya kepada Yesus Kristus, ya. Percaya bahwa Dia adalah sumber hidup kekal dan pemberi hidup kekal, dan barang siapa yang percaya kepada Dia, ya, Dia akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah roti hidup yang bisa memberikan hidup kekal kepada kita. Hanya Dia yang bisa memberikan hidup kekal. Kenapa? Karena Dia sumber hidup kekal. Makanya Yesus menyebut dirinya, akulah roti hidup. Ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, betapa luar biasanya janji Tuhan ini. Betapa hebatnya jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan di dunia ini tidak ada jaminan sepasti daripada jaminan yang diberikan oleh Kristus. Semua jaminan yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan jaminan secara penuh.
Hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan jaminan secara penuh dalam kehidupan kita, baik ketika kita ada di dunia ini maupun ketika di dalam kekekalan nanti. Perhatikan, Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Kepada siapa? Kepada domba-dombanya, saudara dan saya. Kepada siapa? Kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus menjamin dengan kuasanya, mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Kenapa? Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, ada orang Kristen berkata, keselamatan bisa hilang. Kalau keselamatan bisa hilang, saudara, percuma kita percaya kepada Yesus. Keselamatan bisa hilang kalau bergantung kepada saudara sendiri. Kepada kekuatan kita manusia, ya keselamatan bisa hilang. Dan pasti akan hilang dan tidak akan ada jaminan yang pasti. Tetapi yang memberi jaminan akan keselamatan itu bukan saudara dan saya. Siapa kita? Sehingga kita berani dengan sombong mengatakan keselamatan itu tergantung kepada saya. Kalau saya baik, saya selamat. Kalau saya tidak baik, maka saya binasa. Hei, siapa saudara dan saya? Ya, yang jelas, saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri saudara dan saya. Ya, berbuat baik sekalipun itu tidak bisa memberikan saudara dan saya untuk memperoleh hidup kekal. Hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan kehidupan kekal. Kenapa? Dia sumber hidup kekal. Dia pemberi hidup kekal, bukan saudara dan saya. Ya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kepastian keselamatan kekal itu ya dan amin, tidak bisa hilang. Ya. Yang berkata itu bukan saya. Yang mengatakan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena dia sumber hidup kekal. Karena dia pemberi hidup yang kekal. Inilah jaminan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah saudara yang pertama makna daripada akulah roti hidup. Kristus adalah sumber hidup dan pemberi hidup. Yang kedua, makna daripada akulah roti hidup itulah Kristus adalah kebutuhan utama manusia berdosa. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Ya, itu berarti bahwa Yesus Kristus adalah kebutuhan utama manusia berdosa. Ya, Yesus mengambil gambaran roti dari makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat pada waktu itu. Waktu Yesus mengatakan akulah roti hidup, dia sedang mengatakan akulah kebutuhan pokokmu. Akulah kebutuhan utamamu, bukan yang lain. Ya. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh umat manusia berada di bawah kuasa dan kutuk dosa. Nah, oleh karena manusia berada di bawah kuasa dan kutuk dosa, maka manusia tidak memiliki kuasa untuk melepaskan dirinya sendiri dengan usaha apapun untuk bisa terlepas dari kuasa dan kutuk dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mati oleh dosa. Manusia mati karena dosa. Oleh sebab itu manusia membutuhkan juru selamat yang bisa membebaskannya dari kuasa dan kutuk dosa. Manusia jelas membutuhkan juru selamat yang bisa menghidupkannya dari kematian akibat dosa. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Akulah kebutuhan utamamu. Akulah yang menjadi kebutuhan pokokmu. Supaya kamu bisa bangkit dari kematian karena dosa. Supaya kamu bisa terlepas dari ikatan, kutuk dan kuasa dosa. Terbebas dan memperoleh keselamatan kekal di dalam aku. Saudara, semua manusia membutuhkan Yesus Kristus agar bisa lepas dari kuasa dan kutuk dosa dan memperoleh hidup kekal dengan Allah. Yesus Kristus adalah roti hidup, ya, yang dapat memberikan hidup bagi manusia, bagi saudara dan saya yang telah mati karena dosa. Perhatikan perkataan Yesus dalam ayat yang ke-50 dari Yohanes pasal 6 ini. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Yesus yang turun dari sorga, yang diutus Allah, roti hidup. Siapa yang makan daripadanya, maksudnya siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan mati. Ya,
Kemudian ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, jadi Yesuslah kebutuhan utama manusia berdosa ini. Yesuslah kebutuhan utama saudara dan saya, supaya saudara dan saya dapat lepas dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, dan supaya saudara dan saya bisa memperoleh persekutuan yang kekal dengan Allah di dalam kerajaannya. Nah saudara, pelajaran penting yang kita bisa ambil, yang kita bisa terapkan dalam bagian firman Tuhan ini. Pertama, percayalah kepada Yesus Kristus, Sang Roti Hidup itu. Kenapa? Karena hanya Dia, tidak ada yang lain. Hanya Dia sajalah yang bisa menghidupkan kita dari kematian karena dosa. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini bergumul dengan dosa-dosa saudara. Saudara berusaha untuk berbuat baik, saudara berusaha untuk menutupi dosa-dosa saudara. Tapi saudara tetap gelisah, saudara tetap takut, saudara tidak memperoleh damai sejahtera. Saudara, tidak ada yang bisa melepaskan saudara dari ikatan kuasa dan kutuk dosa selain Dia, Sang Roti Hidup itu. Dia bisa memberikan kehidupan kepada saudara, sehingga saudara bisa dibangkitkan dari kematian akibat dosa. Oleh sebab itu, jangan tunda lagi. Percayalah kepada Yesus Kristus, Sang Roti Hidup itu, dan Dia akan membebaskan saudara dari ikatan kuasa dan kutuk dosa dan memberikan hidup kepada saudara. Yang kedua, saudara, jangan kita hanya sibuk dengan mencari pemenuhan kebutuhan jasmani saja. Ya, jangan kita hanya sibuk untuk mencari fokus untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi kita juga harus sibuk dengan kebutuhan rohani kita. Kita harus perhatikan kebutuhan rohani kita, saudara. Jangan sampai kita hanya berfokus menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk mencari pemenuhan kebutuhan hidup jasmani saja. Jangan, saudara. Kita juga harus berfokus untuk mencari, untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup rohani kita. Ya. Jangan sampai kita hanya fokus kepada kebutuhan hidup di dunia saja, tetapi lupa dengan kebutuhan hidup kita di akhirat. Ingat, saudara, bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir. Akan berakhir sementara kita hidup di dunia ini. Dan kita akan menetap selamanya di kekekalan. Oleh sebab itu kita harus pikirkan kehidupan di kekekalan nanti. Ya, sebab di sanalah akhir dari seluruh kehidupan manusia. Bukan di dunia yang sementara ini, saudara. Jangan sampai kita hanya fokus, sibuk untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya jasmani di dunia yang sementara ini. Kenapa? Semua ini akan kita tinggalkan. Dan akhir daripada kehidupan kita adalah di dalam kekekalan nanti. Apakah saudara sudah mempersiapkan kehidupan di kekekalan nanti? Jangan sampai, saudara, kita malah berakhir dalam kebinasaan kekal. Ya, kita hidup dalam kebinasaan kekal. Oleh karena apa? Oleh karena kita terlalu sibuk untuk memuaskan diri kita dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan kita mengabaikan. Kita menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hari ini juga, mari kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah roti hidup itu yang menjadi kebutuhan utama bagi jiwa kita di kekekalan nanti. Jangan sibuk dengan hal-hal dunia. Pikirkan jiwa saudara, pikirkan nasib saudara di kekekalan nanti. Dan yang bisa menjamin hidup, yang bisa menjamin nasib saudara di kekekalan nanti, tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Hari ini juga percayalah kepada Yesus Kristus. Dan saudara akan mendapatkan jaminan di kekekalan nanti. Hidup kekal bersama dengan Allah dalam kerajaannya. Dan bukan justru mengalami kebinasaan kekal di dalam neraka. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, makna dari ungkapan Yesus, akulah roti hidup. Itulah Kristus adalah pemberian terbesar Allah bagi manusia. Saudara, Yesus Kristus adalah roti hidup. Dia adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Nah, istilah turun dari sorga ini bisa dimaknai bahwa dia itu adalah pemberian Allah. Yesus Kristus adalah karunia Allah. Yesus Kristus adalah berkat Allah yang terbesar bagi manusia berdosa.
Perhatikan ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kristus roti hidup yang turun dari sorga. Kemudian ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kemudian di dalam ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, sangat jelas sekali Alkitab mengajarkan, membukakan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah untuk kita. Yesus Kristus adalah pemberian terbesar dari Allah bagi kita. Yesus Kristus adalah karunia. Yesus Kristus adalah berkat terbesar yang Allah berikan kepada kita, melebihi berkat apapun juga. Oleh sebab itu, saudara, pelajaran penting bagi kita. Betapa kita sangat bersyukur sekali atas pemberian terbesar Allah bagi kita. Itulah Yesus Kristus. Sehingga kita dapat memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Saudara, bersyukur untuk nafas hidup. Bersyukur untuk kesehatan. Bukan tidak penting. Boleh, dan itu juga harus kita lakukan. Tetapi ada berkat besar yang membuat kita terus mengucap syukur. Ya, kita tidak berhenti mengucap syukur. Kenapa? Karena kepada kita Tuhan memberikan berkat terbesarnya. Itulah Yesus Kristus. Berkat terbesar yang diberikan Allah kepada kita bukanlah mujizat kesembuhan. Bukan, saudara. Ya, bukan mujizat kesembuhan. Berkat terbesar yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Bukan pula kekayaan. Bukan pula prestasi akademis. Bukan pula kedudukan. Bukan jabatan. Bukan pula terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bukan pula karunia-karunia rohani. Semua berkat itu temporal, sementara, dan akan kita tinggalkan. Ya. Tetapi berkat terbesar yang kekal, yang tidak terbinasakan, itulah Yesus Kristus yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai ungkapan kasih Allah yang besar kepada kita. Saudara, untuk apa kita memperoleh isi dunia ini kalau kita tidak memiliki Yesus Kristus? Percuma, binasa kita semua. Meskipun kita punya segala isi dunia ini, tapi kalau kita tidak memiliki Yesus Kristus, maka sia-sialah hidup kita dan kita pada akhirnya hanya akan binasa saja. Oleh sebab itu, jangan saudara tukarkan Yesus Kristus dengan apapun yang ada di dunia ini. Jangan saudara tukarkan iman kepada Yesus Kristus hanya karena jodoh, hanya karena pekerjaan, hanya karena kedudukan, hanya karena jabatan, hanya karena kekayaan, hanya karena masalah perut, hanya karena kebutuhan-kebutuhan jasmani. Jangan, saudara, itu semua tidak bisa dibandingkan dengan Yesus Kristus yang adalah berkat terbesar, karunia terbesar, pemberian terbesar yang Allah berikan kepada kita. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku boleh Engkau berikan berkat Yesus Kristus sehingga aku dapat selamat. Sehingga hidupku terjamin di dunia dan di dalam kekekalan. Sehingga pada akhirnya aku memperoleh persekutuan kekal dengan Tuhan. Aku menikmati jaminan kepastian dalam kehidupanku. Oleh karena Yesus Kristus karunia terbesar bagi hidupku. Bersyukur, saudara. Yang kedua, mari kita menikmati pemberian karunia berkat terbesar Allah yang diberikannya kepada kita, Yesus Kristus. Dengan memberi hidup kita untuk terus dipimpin oleh Yesus Kristus. Saudara, apakah kita sudah menerima pemberian Allah yang terbesar ini dalam hidup kita? Jika sudah menerima pemberian Allah yang terbesar bagi kita, itulah Yesus Kristus. Maka, ayo, mari kita hidup. Ya, maka pasti hidup kita seharusnya diubahkan. Kalau saudara sudah menerima berkat karunia pemberian terbesar, itulah Yesus Kristus dalam hidup saudara, maka hidup saudara tidak lagi sama dengan dunia ini. Hidup saudara tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan dunia yang berdosa. Tapi hidup saudara sekarang menjadi milik Kristus. Hidup saudara sekarang adalah untuk mengikuti pimpinan Kristus. Hidup saudara
saat ini adalah untuk memberikan yang terbaik bagi Kristus. Untuk terus mengecap kebaikan-kebaikan Kristus. Hidup saudara terus diubahkan, dibaharui di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Hidup saudara tidak lagi dalam kegelapan dosa. Hidup saudara di dalam terang. Hidup saudara tidak lagi memiliki keinginan terhadap keinginan daging, dosa dan hawa nafsu, tetapi mematikan itu semua. Keinginan saudara adalah untuk senantiasa setia dan taat mengikuti pimpinannya dalam hidup saudara. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Yesus Kristus adalah roti hidup. Oleh sebab itu, mari kita percaya kepadanya yang adalah pemberian berkat karunia Allah yang terbesar yang diberikannya kepada kita. Oh luar biasa. Mari saudara kita percaya dan bersyukur kepada kita. Ya, berkat terbesar yang diberikannya kepada kita ini dengan cuma-cuma yang hanya bisa diterima oleh iman. Percayalah hanya kepada Dia. Saudara, Yesus Kristus adalah roti hidup. Maka marilah kita percaya kepadanya. Kenapa? Karena Dialah jawaban atas kebutuhan hidup kita secara utuh. Ya, Yesus Kristus adalah roti hidup. Maka marilah kita percaya kepada Dia yang bisa membangkitkan kita dari kematian karena dosa dan kita hidup bagi Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini firman Tuhan kembali meneguhkan iman percaya kami. Membukakan kepada kami kebenaran. Yesus Kristus adalah roti hidup yang kami butuhkan. Kiranya firman Tuhan hari ini Tuhan memberkati kami. Melawat kami, mengubahkan hidup kami. Mentransformasi kehidupan kami. Sehingga kami betul-betul dapat hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah roti hidup. Kami yang mati karena dosa kini dibangkitkan hidup bagi Kristus. Kami yang tadinya khawatir dibebaskan dari kekhawatiran karena Dia sumber kehidupan kami, memelihara kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami yakin akan keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Doa hamba-Mu bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan tayangan firman Tuhan melalui video ini. Berkati, ubahkanlah hidup mereka. Kristus jawaban bagi kehidupan mereka karena Kristus adalah roti hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.